Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat opsi. Terima kasih, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi 2021C. Langkah awal pertama yang harus dilakukan adalah lakukan uninstall aplikasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan unduh aplikasi di link resmi Dapodik. Berikut step by step yang saya lakukan untuk mulai awal proses sampai proses sinkronisasi Dapodik. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara patch dan installer. Jadi pada aplikasi saat ini itu pihak pengembang Dapodik menyiapkan installer bukan patch. Jadi perbedaannya yang saya artikan secara singkat, patch adalah tambahan. Jadi otomatis kalau tambahan sebelumnya pasti akan ada aplikasi sebelumnya. Sedangkan installer itu adalah aplikasi awal. Pertama saya akan lakukan adalah silakan teman-teman buka link Dapodik untuk mengunduh aplikasi terbaru. Kita langsung masuk aja ke unduhan. Dan kemudian cari installer, klik saja, akan masuk ke folder unduhan dan silakan diinstal. Installnya sih biasa sih seperti aplikasi pada umumnya, tinggal lakukan next saja, lanjut, selesai. Nah kemudian kita download prefil. Kenapa saya melakukan download prefil, tidak melakukan registrasi secara online? Ya, karena sederhananya saja, saya memiliki jaringan yang tidak begitu stabil, sehingga saya harus melakukan unduh prefil. Karena kalau untuk kendala di dalam unduh prefil ketika registrasi itu minim sekali mendapatkan permasalahan. Jadi untuk kesalahan registrasi ketika online itu bisa saja sering didapatkan ketika jaringan tidak stabil. Kemudian kita lakukan registrasi akan terputus-putus, pasti otomatis data yang akan masuk ke dalam install atau registrasi tadi ke lokal pasti akan bermasalah juga. Jadi makanya saya sarankan teman-teman, untuk registrasi secara offline. Kemudian klik preview. Kita pilih lokasi provinsi, terserah sih di alternatif ini bisa sembarang, dan kita masukkan email, password pada registrasi, silakan generate. Nah berhasil, silakan dibuka lokasi folder yang diunduh tadi, kemudian masukkan ke prefil Dapodik ya. Paste dan kembali ke aplikasi, mengisikan akun, user, email password dan kode registrasi, silakan submit. Nah, ini perbedaannya tadi itu. Jadi di sini saya melakukan instalasi secara offline. Hati-hati pemilihannya dan harus perlu diperhatikan. Nah, proses berjalan terus. Kita menunggu. Berhasil, silakan di OK. Dan masuk saja ke aplikasi, silakan diklik. Nah ini adalah tampilan terbaru 2021C, di mana aplikasi ini tidak terlalu melakukan perubahan signifikan, tidak terlalu kentara ya. Nah, silakan kita lihat, cek validasi. Nah di sini kita lihat validasinya, wow, peserta didik itu pasti akan membengkak invalidnya. Karena kenapa? Pada aplikasi ini secara umum menampilkan menu tambahan yaitu hobi dan cita-cita. Jadi setiap peserta didik itu memiliki invalid umumnya, pada umumnya ya. Untuk aplikasi terbaru adalah cita-cita dan hobi, yaitu 2 invalid 1 peserta didik. Jadi kalikan saja jumlah peserta didik kali 2, pasti invalidnya seperti itu. Tapi sih untuk memperbaikinya sih tidak susah. Oke, saya isi pertama sekolah, yaitu masuk ke data rinci, memungut biaya tidak, dan hapus websitenya,
kolom websitenya, terus kita simpan berhasil, terus kembali kita lihat refreshnya, nah hilang. Kini kita lihat data rincinya selanjutnya, yaitu nah sekarang kita mengisi data periodik sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Nah, kemudian ke sanitasi. Sanitasi juga harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah ya, jangan dikarang. Kita jangan mengarang, nanti takutnya resikonya berdampak ke sekolah. Nah, setelah semuanya terisi, silakan teman-teman simpan. Dan untuk sekolah itu sudah invalidnya sudah 0. Kita ke Sarpras, kita klik salin data periodik. Ya, invalidnya kita coba cek, refresh 0 kembali ya. Nah, sekarang ke peserta didik. Nah, peserta didik kita lompat, kita ke menu Sarpras ya, rombongan belajar ya. Kita klik menu aksi saja, klik saja, pilih semua rombel yang ada. Nah, di sini ada siswanya. Nanti pembelajarannya gampang, mengisinya seperti biasa. Nah, kita isi, kita selesaikan semua rombongan belajar sampai tuntas, jangan ada yang tersisa. Nah, selesai. Setelah membuat rombel, silakan teman-teman entry pembelajaran. Nah, kita kembali ke siswa ya. Oke. Kemudian kita klik validasinya, kita lihat peserta didik itu lumayan banyak. Kita klik, kita mau selesaikan permasalahannya satu persatu. Nah, kita tampilkan semua ya, supaya lebih mudah. Nah, di sini saya percepat untuk perbaikannya karena memakan waktu yang lama. Nah, ini pada menu hobi ya. Setiap peserta didik ada permasalahan invalid di hobi dan cita-cita. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pengisian, karena kalau tidak diisi invalid akan tidak hilang, jadi akan tetap bermasalah kalau Nah, saya percepat di sini pengisian untuk semua siswa, yaitu ada pada menu registrasi ya, bukan ya, ya registrasi kalau untuk siswa. Nah, itu kita lihat. Nah, jadi di sini saya mempermudah lagi bagaimana caranya supaya saya tidak terlalu pusing ya. Kalau kita selalu closing open terus browser, pasti akan kebingungan sendiri. Jadi makanya saya buat dua layar. Saya buka dua tampilan sehingga memudahkan saya nanti untuk mengecek. Satu di sebelah kiri untuk mengecek dan sebelah kanannya untuk mengeksekusi. Jadi di aplikasi ini ya satu aplikasi, satu dapodik sekolahnya, bisa kita buka dua layar. Jadi untuk mempermudah sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman saja terserah bagaimana cara memudahkan teman-teman untuk mengecek. Ya itu tergantung teman-teman. Kalau saya sih yang saya lakukan seperti ini, membuka dua layar. Nah, kalau ada yang memiliki dua monitor sih boleh saja di-clone. Jadi saya percepat di sini. Nah, ini sudah selesai. Nah, invalidnya sudah 0 semua. Jadi tidak susah sih sebenarnya, cuma butuh kesabaran. Saya mau cek sebelum saya mau sinkron, saya harus cek dulu validasi sebelum masuk ke tukar pengguna. Nah, aman. Sepertinya tidak ada masalah, sudah 0 semua invalid. Saya masuk ke pengaturan
terus tukar pengguna masuk sebagai kepala sekolah. Nah, saya lakukan validasi kembali, dan semuanya sama seperti tadi. Saya tinggal klik sinkron. Oke, siap. Silakan dicentang semua, tampilkan keseluruhan, centang, dan lanjut. Ya, silakan sinkron. Jadi proses sinkronisasi mungkin akan memakan waktu yang lama, jadi saya persingkat saja. Nah, ini sudah berhasil sinkron. Jadi kuncinya teman-teman, untuk sahabat-sahabat Opsiku, lakukan tahapan-tahapan yang sudah disarankan, karena ini mungkin akan memudahkan teman-teman sehingga tidak akan melakukan kesalahan. Jadi tahapan pertama yang harus dilakukan adalah uninstall aplikasi sebelumnya. Kemudian silakan unduh baik itu aplikasi atau prefil di link Dapo yang sudah disiapkan. Kemudian silakan install aplikasi dan lakukan registrasi. Melakukan registrasi di sini saya menyarankan untuk lakukan registrasi secara offline. Setelah itu silakan teman-teman melakukan membersihkan semua invalid yang ada, memvalidkan semua mulai dari sekolah, sarpras sampai rombel dan peserta didik dan mungkin GTK, sehingga nanti untuk sinkronisasi tidak mengalami kendala. Jadi itu yang saya perlu ingatkan kepada teman-teman. Dan akhir dari tutorial ini saya mengucapkan selamat bekerja buat teman-teman operator. Selamat datang di aplikasi 2021C. Semoga teman-teman lancar dalam bekerja, dan kuncinya adalah sabar. Teman-teman operator adalah orang-orang yang hebat. Jadi teman-teman jangan lupa like and subscribe, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.